Oke, next kita lanjut. Oke guys, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang siapa yang baca nih? Muhammad Rais, bisa baca Muhammad Rais soal nomor 5? Sebuah Baca Rais. ampermeter. Ya, sebuah ampermeter. Dengar, Pak. Ya, halo. Halo? Halo. Sebuah Halo, halo. ampermeter dan voltmeter dipasang pada satu rangkaian elektronika seperti pada gambar. Jika ampermeter ditunjukkan skala 0,7 A, maka nilai yang terbaca pada voltmeter adalah. Oke, nah terima kasih Muhammad Rais. Nah, sekarang kita coba bedah teorinya, nah ya. Bedah materinya nih. Yang pertama, kita belajar tentang yang namanya listrik. Nah, kalian pernah main-main listrik, nak? Ya, Nah, pernah ya, tapi lewat baterai ya. Tapi listrik besar nggak pernah kan? Takut kesetrum ya. Oke, nah listrik, apa namanya itu? Kita hari ini belajar listrik dinamis dulu deh. Listrik dinamis. Nah, Allah, bentar, saya minum. Oke, nah listrik dinamis itu apa? Listrik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak elektron. Jadi karena apa namanya itu? Ah, ada satu orang namanya adalah si Ohm. Nah, dia buat hukum namanya hukum Ohm. Nah, hukum Ohm. Hukum Ohm itu gimana? Jadi hukum Ohm itu ceritanya, misalnya nak di sini ada sebuah baterai. Nah, oh ya sebelumnya kan sebelum ke hukum Ohm, saya mau kenalin dulu kalian dengan yang namanya tuh komponen-komponen listrik. Nah, listrik. ah, komponen listrik yang sering ditampilkan. Nah, yang pertama ada namanya baterai. Pernah dengar kata baterai? Pernah. Nah, baterai itu kan bentuknya kan kayak gini kan. Nah, ada yang ada kepalanya, ada yang tidak kan. Yang ada kepalanya itu positif, yang nggak ada kepalanya itu negatif kayak gitu kan. Nah, jadi baterai itu nah kalau dalam simbol biasa disimbolkan seperti ini ya, satu panjang, satu pendek. Yang panjang itu dia simbolnya positif, yang pendek itu simbolnya negatif. Negatif. Itu yang pertama, simbol baterai. Nah, yang kedua yang sering dilihat oleh kalian nanti adalah simbol dari resistor. Nah, ini namanya adalah resistor. Resistor. Jadi bentuknya itu kayak gigikan hiu. Nah, kadangkala resistor itu dibuatnya seperti ini. Nah, kadangkala ya. R dibuat sama dia. Menunjukkan resistor. Nah, apa itu fungsi Resistor resistor? itu kayak getaran. Hah? Untuk mengetahui getaran. Bukan getaran. Ataupun Resistor ini tujuannya adalah untuk menghambat arus listrik. Jadi kan ceritanya, balik lagi ke kisah kita. Arus listrik. Arus itu apa, Bang? Arus outlet. listrik itu apa, Bang? Listrik itu apa, Bang? Kayak kayak gitu kan? Oke, nah Kan ceritanya, yang terkandung yang nah kemarin arus kan? listrik itu apa, Bang? Jadi cerita Mendengarkan ya, kalau nggak paham tanyakan lagi. Arus listrik itu apa, Bang? Jadi ceritanya kemarin waktu soal di kabupaten kan ada soal tentang atom ya. Jadi ceritanya, nah ini adalah atom, misalnya model atom. Di sini adalah inti atom, betul ya? Yang waktu kabupaten 2022. Ini namanya adalah inti atom. Terus kemudian di sini nah ada sesuatu yang muatannya negatif, namanya adalah elektron. Nah, terus kemudian inti atom itu terdiri dari muatan positif yang kita sebut dengan proton, lalu yang tidak bermuatan yang kita sebut dengan neutron. Ini kemarin kan? Nah, waktu soal ini masuk di kabupaten tahun 2022. Jadi yang bermuatan negatif namanya apa? Elektron.
Yang positif namanya apa? Proton. Yang tidak bermuatan namanya apa? Neutron kayak gitu. Nah, selanjutnya apa itu listrik? Ternyata nak yang bisa berkeliling-keliling itu, yang bisa pindah-pindah itu hanyalah elektron kayak gitu. Jadi listrik itu didefinisikan sebagai gerak elektron, listrik ya, banyaknya gerak elektron. Listrik itu apa? Sorry, bukan listrik. Arus listrik itu apa? Arus listrik itu apa? Arus itu banyaknya muatan atau dalam ini banyaknya elektron dalam setiap detik. Dalam setiap detik. Nah, kira-kira seperti ini. Ini definisi arus. Jadi karena kalau kalian lihat kabel, kabel itu kan kira-kira seperti ini, nak. Saya gambarin. Nah, ciu. Jadi sebetulnya itu ada elektron, nah, ada yang bermuatan negatif itu bergerak deh, bergerak terus dia, bergerak terus dia. Nah, makanya karena tanda dia bergerak apa? Elektron itu sifat alaminya adalah panas. Coba perhatikan, nak, kabel misalnya, kabel itu kalau misalnya atau kabel itu, nak, kalau lama-lama diarili harus kita pegang ya, tapi hati-hati ya. Saya tidak menyarankan kalian memegang kayak gitu. Tapi kalau mungkin nanti pada waktu kalian SMA atau pada waktu kalian nanti kuliah ada ilmunya gitu kan. Jadi ketika kalian pegang kabelnya itu terasa panas kayak gitu. Nah, itu ciri dari elektron yang mengalir kayak gitu. Connect ya sampai sini ya. Nah, ini saya hapus saja karena ini sebagai pengantar kayak gitu kan. Nah, lalu kemudian datanglah seseorang, namanya adalah si Kirchhoff. Nah, ini saya hapus ya, karena ini materi kabupaten nih, nggak masuk lagi di provinsi. Nah, terus kemudian, eh, mana tadi? Oke. Terus kemudian ada satu orang, nak, namanya adalah si Kirchhoff, buat hukum, namanya hukum Kirchhoff. Oke, ini namanya si Kirchhoff buat hukum apa katanya, nak? Hukum Kirchhoff. Apa kata hukum Kirchhoff? Kata si Kirchhoff gini. Misalnya ini adalah sebuah tuh arus yang masuk. Arus apa katanya, nak? Arus yang masuk. Lalu ada sebuah titik. Ada arus masuk. Arus masuk itu adalah arus yang masuk ke sebuah titik. Namanya IM atau arus masuk. Lalu kemudian, nak, nah, lalu kemudian ada yang namanya tuh arus keluar. Nah, arus keluar itu adalah arus yang keluar dari titik ini. Ini I keluar satu, ini I keluar dua. Misalnya, nah, arus masuknya adalah 10 ampere misalnya. Arus keluar satunya 7 ampere. Berapakah arus keluar dua? Ayo, berapa ayo? Ayo, nak, berapa, nak, kira-kira, nak? Kalau misalnya arus masuk totalnya adalah 10 ampere, arus Tiga keluar ya, Pak. 1 7 ampere, arus keluar 2 berapa? Iya, pinter. Arus keluar 2 adalah 3 ampere. Dari mana kalian tahu 3 ampere? Ayo, dari mana kalian tahu, guys? Dari 10 ampere apa tuh? Dari kurang 7 tambah 3 10 ampere, Iya, Pak. jadi si Kirchhoff itu mengatakan bahwasanya jumlah arus yang masuk seharus sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi ke depan karena arus itu kita singkat dengan I. Oke, arus itu kita singkat dengan apa tadi, nak? I ya. Oke, nah lanjut ya. Nah, tak mau kalah dari si Kirchhoff, datang satu orang, namanya adalah si Ohm. Nah, tadi si Kirchhoff, sekarang udah siapa sekarang? Udah si Ohm. Dia buat satu hukum, namanya hukum Ohm. Nah, apa kata hukum si Ohm? Kata si Ohm seperti ini. Ah, itu mah gampang, cuma lurus saja pakai kabel. Tengok nih aku pakai baterai katanya. Ah, dipasang sama si Ohm baterai. Lalu kemudian dipasang sama si Ohm sebuah resistor. Ya, nah, muncullah hukum Ohm. Nah, hukum Ohm yang pertama katanya, nah, yang pertama ingat nih, arus mengalir dari positif menuju negatif. Arus mengalir dari
positif menuju negatif. Oke, berarti arus dari mana ke mana nih guys? Nah, ini kalau saya gambarin kira-kira bentuknya seperti ini nih. Aku arus dari positif ya kan yang panjang, negatif kan yang pendek. Aku bergerak dari positif, aku bergerak, aku bergerak, aku bergerak. Aku bergerak guys, aku bergerak guys, aku bergerak. Jumpa sama resistor kayak gitu kan. Nah, muncullah hukum Ohm yang kedua. Nah, ini saya pisahin ya. Nah, yang kedua kata si Ohm apa? Hukum Ohm yang kedua katanya besar arus yang mengalir pada suatu hambatan sama dengan besarnya tegangan per dengan resistornya. Jadi I sama dengan V per R. Ya. Ini besarnya besarnya arus yang melewati resistor sama dengan apa nak? I sama dengan V per dengan R kuat V per dengan R kayak gitu. Nah, ayo kita jambrangin. I itu apa? I itu tadi apa nak? Arus. Satuan dari arus adalah ampere. V itu apa? V itu baterai atau tegangan. Satuan dari tegangan adalah si volt. Oke. R itu apa? R itu adalah resistor. Paham sampai di sini kira-kira nak? Nah, ambil contoh misalnya. Misalnya gini nih. Paham, Pak. Oke, ada sebuah rangkaian bentuknya seperti ini, nak. Voltasenya sama dengan 6 volt. R-nya sama dengan 2 ohm. Berapakah arus yang mengalir? Oke, berapa guys? V per dengan R. Lanjut aja. 6 dibagi 2 sama dengan 3 ampere. Sampai sini connect ya. Pak. Ya. Oke, sampai sini connect kan? KSM waktu itu. Matematika. Iya, Pak. Di mana saya? Tunggu bentar ya. Pak, kenapa lagi gambarnya, Pak? Oh, udah nampak lagi ya? Udah. Belum, Pak. Udah, Pak. Udah ya, tadi ini. Oke, nah selanjutnya ini tadi bahasannya tentang si Ohm. Nah, si Ohm ini, masa cuma 2 hukum kata si Ohm kan? Aku buatlah hukum yang lain gitu. Aku mau eksperimen tentang susunan resistor, tentang susunan. Nampak tulisan saya nak? Gerak-gerak tangan saya nak? Nampak nak tulisannya? Susunan resistor bacaannya. Nampak ya? Oke, nah susunan resistor apa namanya tuh? Gimana? Oh, ternyata resistor itu bisa disusun secara seri. Nah, seri itu dia nanti tidak punya cabang. Jadi arus yang masuk dari sini itu langsung keluar ke sini. Kayak gitu. Jadi ini R1, ini R2. Kalau saya izin mute-kan semua ya, biar agak tenang sedikit. Nah, ini R1, ini R2. Jadi ceritanya pada ya. Pak, saya masih kurang paham, Pak, tentang T sama dengan F per R. Oh, V per R ya. Oke, coba kita ulangi sejenak nak ya. Sampai di sini ya. Iya. Ya, oke. Nah, sebelum kita bahas tentang rangkaian seri, ini coba kita kasih contoh soal lagi ya. Oke. Iya, Pak. Tengok, guys. Nah, misalnya, ada sebuah rangkaian seperti ini, nak. Ini ada sebuah baterai, ada sebuah resistor. Baterai di situ sama dengan 10 volt. Nah, R di sini nak sama dengan 2 ohm. Ohm itu nak simbolnya seperti ini. R resistor itu simbolnya ohm ya. Kayak gini ya. Oke, berapakah arus yang mengalir pada rangkaian ini nak? Berapa nak arusnya nak? Oke, yuk lanjut. I sama dengan gimana guys? V per dengan R. Nah, I-nya berapa? Itulah mau kita hitung. V-nya berapa? 10. R-nya berapa? 2. Langsung aja 10 bagi 2 berapa guys?
5 ampere. Jadi ini tinggal dibagi saja. Nah, si Om rupanya nggak mau sampai cuma di sini. Dia mau sampai dengan susunan resistor. Jadi si Om bilang ternyata resistor itu bisa disusun jadi 2 cara. Pertama, namanya susunan seri. Seri itu gimana? Dia nggak punya cabang. Jadi cabang itu apa, Bang? Kalau andainya arusnya masuk ke sini 10 ampere, maka kan arus di sini apa? 10 ampere juga, nggak terbagi dia. Kayak gitu. Jadi arusnya itu selalu sama, nggak bercabang. Kayak gitu. Nah, misalnya ini kita buat namanya adalah R1. Ini kita buat namanya adalah R2. Kayak gitu. Nah, kalau untuk rangkaian seri, tinggal gampang. R seri sama dengan R1 ditambah dengan R2. Nah, inilah persamaan untuk rangkaian pada saat seri. Ambil contoh misalnya, CS misalnya. Ada suatu gambar resistor, 3 biji nih. R1-nya 1 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 3 ohm. Nah, ini R1, ini R2, ini R3. Berapakah rangkaian serinya? RS sama dengan berapa, guys? Berapa nih? Tambahin aja, nak. R1 tambah R2 ditambah dengan R3. Nah, berapa nih R1-nya? 1 ohm. Berapa R2-nya? Ayo. Nampak kan tulisannya kan? 2 ohm. Berapa R3-nya, nak? 3 ohm. Berarti berapa rangkaian serinya? RS sama dengan 1 ohm tambah 2 ohm tambah 3 ohm sama dengan berapa, guys? 6 ohm. 6 ohm. Oke, bisa. Bisa, Pak. Oke, Pak. bisa ya? Ya. Jawaban nomor 4 tadi apa, Pak? Oh, nomor 4. Nomor 4 kita belum bahas karena kebetulan di situ ada yang misinformasinya. Jadi langsung saya ke nomor 5. Jadi nomor 4 itu sebenarnya nggak ada jawabannya. Itu susah. Nggak ada satu informasi yang kurang. Kayak saya lompatin. Pak, itu Oke? ada yang coret, Pak. Oh, nggak apa-apa. Ada yang Nanti kita coret. nanti kita hapus. Selu. Nggak usah takut. Dah, lanjut ya. Nah, selanjutnya rangkaian tadi, nak, ada satu lagi. Namanya adalah rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel itu gimana? Rangkaian paralel itu dia punya cabang. Jadi maksudnya kalau misalnya di sini ada sebuah ini resistornya bercabang dia. Kalau di sini ada arus masuk I, misalnya, jadi arusnya punya 2 pilihan, bisa kemari, bisa kemari. Itulah yang dimaksud dengan cabang kayak gitu. Nah, andai ya. Saya nggak nampak, Pak. Ketutup sama video. Oh, ketutup sama? Ketutup sama ini nih. Ini ya. Kan bisa digeser itunya. Ya, bisa digeser nih, Kak. Bisa digeser. Coba, bisa digeser nggak? Namanya bisa digeser. Bisa digeser. Coba geser dulu, bisa? Bisa? Bisa, Pak. Udah ada digeser ya? Aduh, anak-anak MI ku, anak-anak tercinta. Aduh. Nah, lanjut ya. Nah, untuk paralel, misalnya ini adalah R1 dan di sini adalah R2. Nah, untuk paralel, nah ini seper. Ini agak susah sedikit nih, seper nih. Karena anak min biasa jarang suka sama seper. Seper R paralel sama dengan seper R1 ditambah dengan 1 per R2 gitu, Bang. Ambil contoh seperti apa? Nah, untuk contoh kita beralih ke halaman ini lah ya. Beralih ke halaman yang lain dulu ya. Ini nanti catatannya akan saya kirimkan ke grup. Jadi kita beralih ke halaman yang lain dulu. Coba tengok dulu nih. Halaman yang lain. Pak, lempar lagi gambarnya. Iya. Belum, nak. Kita beralih ke halaman yang lain dulu. Udah nampak sekarang, nak? Ya. Apa tulis ya? Dah, Nah, Pak. sekarang nak coba dulu, coba kita latihan Belum, dulu Pak. ya. Belum. Ini seri atau udah. Dah, Pak.
Oke, nak, sekarang coba kita latihan dulu, nak. Ini kira-kira coba jawab berapa resistor totalnya? Nomor 1. Pak, tulisannya mana? Nampak tulisannya enggak? Ini tangan saya gerak, tangan saya gerak-gerak, nampak nih tulisan saya gerak-gerak. Enggak, Pak. Oh, enggak? Enggak, Pak. Enggak nampak, Pak. Makin nggak nampak, Pak. Makin nggak kelihatan, Pak. Ah, udah nampak nih. Udah nampak, Pak. Nampak. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, Udah nampak, Pak. nah, oke. Nah, sekarang coba kalian tengok dulu nih. Nih, coba nomor 1 berapa resistor totalnya? Ini 1 ohm, ini 2 ohm. Nomor 2, ini 2 ohm, ini 3 ohm, ini 5 ohm. Nah, nomor 3, 12 ini aja ya. nomor 3. Ini 1 ohm, 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 ini 1 ohm. Dah. Lanjutnya ya, nomor 4. Terakhir. Ini 2 ohm, ini 3 ohm. Oke, nak, coba hitung, nak. 1, 2, 3, 4. Berapakah nilai resistor penggantinya? Kalau seri berarti dia ditambah. Kalau paralel dia diperkan. Saya beri waktu kalian, nak, 3 menit untuk menjawab semua soalnya. Oke. Pak, kalau paralel diapakan, Pak? Oke. Saya tulis rumusnya, nak, ya. Biar mana tahu butuh rumusnya boleh. Saya kasih rumusnya. Nih. Seri apa rumusnya? Ah? Soal yang nomor 4. Kenapa, nak? R sama dengan R1 tambah R2. Iya, ini pakai 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah dengan 1/R2. Ayo. Oh gitu, Pak. Iya, coba dulu. Agak banyak nih, tahun 2021 banyak tentang listrik. Tapi 4 soal, tapi 5 soal. Tunggu, Pak. Nomor 3, 6 ohm. Nomor 4, nomor 2. Oke, 2 menit lagi, guys. Pak, dari tadi memang coret-coret. Nggak apa, saya hapus. Pak, dari tahun lalu emang cara kayak gini kami masih kurang paham. Oh iya, nggak apa. Kita coba dulu, nak, ya. Sudah, 1 menit lagi, guys. Pak, nanti kasih soal refreshing sekali, Pak. Ya, kita refreshing, nak. Iya, Pak. Bosan sekali, Pak. Soal refreshing tuh gimana? Soal refreshing. Teki gitu, Pak. Teka-teki, Pak. Oh, teka-teki. Saya punya nih Pecah teka-teki. apalah ini, Pak. Yang bisa jawab nih cuma Nanti ya. aja, Pak. Nanti aja. Oh ya, Kita sambil selesai saya jawab, ya. belajar. Oh, ya. Ikan-ikan apa yang bisa terbang? Ikan-ikan apa? Ikan yang punya sayap. Ikan punya sayap, salah. Ikan layang-layang. Ikan layang-layang, salah. Pak, coba ulang, Pak. Ikan-ikan apa yang bisa terbang?
Ikan pari, RTV. Ular ikan. Salah. Ikan pari, Yang bisa Pak, ikan pari. yang bisa jawab itu si ini siapa? Siapa ya? Ikan Indosiar. Bukan. Ikan layang-layang. Bukan Ikan terbang, Pak. Ikan yang punya Bintang laut. Ikan lele. Ikan lele. Salah, semuanya salah. Ikan pari. Ikan yang bisa Ikan terbang pari. itu adalah ikan lele. Jawab tadi ikan lele. Ikan lele. Ikan lele lawar. Ada kan? Ikan muda. Ikan lele lawar. Udah dijawab tadi. Yang bisa terbang, Pak. Dah ya, candanya. Ayo kita bahas yuk. Syafiq nggak bisa jawab nih. Syafiq udah kemarin dapat ini ya. Oh nggak apa-apa. Nanti kita cocok. Nanti kita ini lagi. Saya punya soal, Pak. Apa? Hewan. Apa soalnya? Bintang apa yang paling tua? Bintang Ini soal nih, Pak. Jalan susah. apa? Bintang apa paling tua? Bintang dangdut. Bintang dangdut. Ini soal betul-betulan. Soal betul-betulan nih, Pak. Udah kita bahas. Ayo guys. Yuk soal nomor 1. Oke nak, berapa nak hambatannya? 1 ohm sama 2 ohm. Berapa nih guys? 3 ohm. Oke, ini berapa? Gimana berapa nih? 10, Pak. Iya, 10 ohm. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini sama dengan 6 ohm. Muncullah kita sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 ini gimana caranya? Ini yang coret-coret siapa nih? Min 2 langsa. Atau Min 2 langsa mau jawab. Boleh juga. Langsung dihapus ya. Oke, yuk mari kita cek dulu jawabannya. Nah, R1-nya sama dengan misalnya adalah 2 ohm. Ini kita misal R1, ini kita misalkan jadi R2. Misalin aja. Jadi nanti kalau dibalik-balik boleh, Bang? Boleh, nggak ada yang marah. Nah, yuk sekarang 1/Rp sama dengan berapa? 1/2 ohm ditambah dengan 1/3 ohm. Nah, gimana caranya? Caranya itu sangat mudah. Coba, boleh samakan penyebut. Samakan penyebut gimana caranya? Berapa penyebutnya nih? 6. 6 bagi 2. 6 bagi 2. 3 kali 1. Berarti kan 3. Tambah 6 bagi 3. 2 kali 1. Berarti kan 2. Sama dengan 5/6. Ini tapi 1/Rp. 1/Rp-nya 5/6. Jadi kalau Rp-nya saja berarti 6/5. Atau, nah ini saya ulangi nak ya. Atau ada cara mudahnya nih. Cara mudahnya gimana? 1/Rp kan sama dengan berapa nak? 1/2 ditambah dengan 1/3. Ayo sekarang nak. 3 kali 1. Ayo guys. 3. 2 kali 1. Berapa guys? 2. Oke. 2 kali 3. Berapa guys? 6. 1/Rp-nya sama dengan berapa nak? 5/6. Per-Rp. Kalau Rp-nya berarti 6/5. Paham ya? Paham, Pak. Nah, sekarang nak masuk kita pembahasan soal tadi. Nah, soal tadi baru masuk lagi nih. Soal tadi. Nah. Oke, nah soalnya ya. Saya apakan nih? Nah, sekarang nak saya masuk ke pembahasan soalnya. Saya tulis di sini ya. Nah, sebuah ampermeter dan voltmeter dipasang pada suatu rangkaian elektronika seperti pada gambar. Jika ampermeter menunjukkan angka 0,7 ampere, nah jadi di sini, ya di sini boleh. Ini ampernya 0,7 ampere kayak gitu. Nah, terus kemudian lagi maka nilai yang terbaca pada voltmeter adalah gimana? Kayak gitu kan. Nah, ingat nak, ini kasus ini titik 1, ini ada titik 2. Jadi arusnya itu nak arus kan dari positif menuju
menuju negatif. Oh, sampai sini berpisah dia. Berarti paralel. Kalau paralel, dia tegangannya sama, arusnya beda kayak gitu kan? Ini mana nih saya ini dah? Oke, yuk. Sekarang nak, saya mau tanya, ini kita apain sekarang nih? Ya, 3 harusnya. Oh ya, ini kita serikan dulu nak ya. 4 sama 3, gimana caranya nak? Kita olah TKP dulu yuk. Kita olah TKP jadinya gimana? 1/R paralel, 1/RP sama dengan berapa guys? 1/4 tambah 1/3. Ayo kita jabarin deh. 3 kali 1. 3. 4 kali 1. 4. Oke, 4 kali 3. 12. Maka adalah 7/12. Tapi itu RP. Kalau RP-nya berarti 12/7 kayak gitu. Jadi ini bisa kita coret. Bisa 12/7. Dibalik. Ini kan 1/RP nak, 1/RP. Nah, tapi kita butuh RP-nya. RP berarti dibalik kayak gitu. Nah, 12/7 kayak gitu. Nah, kamu nanya. Oke, nah sekarang saya lanjutin ya, kamu nanyanya tadi. Oke, nah sekarang nak, resistor yang ini bisa kita coret. Kita coret menjadi satu buah resistor baru yang nilainya adalah 12/7 ohm. Sekarang sudah jadi seri. Nah, sudah jadi seri berarti tinggal jumlahin. R seri sama dengan 3 ohm ditambah dengan 12/7. Nah, 3 itu kan 3/1. Nah ya, boleh dong kita eksekusi. 7 kali 3, 21. Nah, 1 kali 12. Berarti kan 12. Per dengan 1 kali 7. 7. Nah, 7. berarti ini berapa nih? 21 tambah 12. 33/7. Kayak gitu kan. Nah, inilah nilai dari resistornya. Nah, sekarang nak, ada rumus tadi I sama dengan V per dengan R kan? Nah, kalau gitu nak, segitiga ajaibnya berapa? Segitiga ajaibnya gimana cara kita buat? I sama dengan V per dengan R. Kalau saya mau cari V, berarti gimana guys? Kaliin I kali dengan R. Betul ya? Nah, berarti V-nya sama dengan I dikali dengan R. Berapa nilai I-nya? 0,7. Nah, 0,7. Berapa R-nya? Bukan sama dengan nih, kali ya. Oke. Berapa R-nya? 33/7. Nah, coret 0,7 bagi 7 sama dengan 0,1. Nah, 0,1 kali 33 dapatnya adalah 3,3 volt. Oke, itu. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, bisa kira-kira guys. Ini agak berat nih materinya. Listrik nih. Materi SMA kelas 1. Waduh, satu. Belum ya? Belum paham, Pak. Jawaban nomor 4 Pak, apa? lanjut belum lah, paham Pak. kan kita Hampir 1 jam masih 1 soal, Pak. apa? Jawaban nomor 4 Lanjut, apa? Pak. Hampir 1 jam masih 1 soal, Pak. Iya. Oke. Dapatnya. Yang mana, Nak? Pak, I-nya dari mana, Pak? I-nya dari mana, Pak? Ini dari soal, Nak. Dibilang di sini sebuah ampermeter dan voltmeter dipasang pada suatu rangkaian elektronika pada gambar. Jika ampermeter menunjukkan skala 0,7 ampere, berarti ada arusnya sebesar 0,7 ampere. Nah, A itu kenapa bisa jadiin I? A itu kenapa bisa jadi I? Oke, pertanyaan yang bagus. A itu adalah ampermeter. Ampermeter itu adalah alat untuk mendeteksi arus. Jadi arus yang dia miliki di sini adalah 0,7 sesuai dengan apa yang ada di soal. Oke, nah ini mungkin nanti akan kita review ulang lagi. Kita lanjut dulu ke soal nomor 6 nah ya. Biar jangan sampai 1 jam 1 soal ya. Oke. Nah, tengok ini nak. Nomor 6. Coba baca dulu. Radit, coba baca nak. Nomor 6.
Gambar di bawah ini menunjukkan 3 buah resistor yang terhubung dalam rangkaian listrik dengan sebuah baterai. Manakah urutan yang benar tentang besarnya energi listrik yang disipasi oleh setiap hambatan? Oke, nah, ingat nih ya, apa namanya tuh? Yang paling terang, nanti mungkin soalnya ini nih, mungkin bukan yang paling banyak energi, cuman mungkin yang paling terang. Yang paling terang sama dengan yang daya paling besar, yang daya paling besar, sama dengan yang energi paling besar, yang energi paling besar. Oke, nah, sekarang saya ingat ya, yang paling terang siapa? Yang dayanya paling besar. Yang dayanya paling besar tuh siapa? Yang energinya paling besar. Paham sampai di sini kira-kira, nak? Nah, misal nih, saya ambil contoh. Oke, kasih. Oke, nah misal nih, nak, saya ambil contoh misalnya. Mana nih ini saya? Ada 3 buah lampu, saya taruh sini, nak. 3 buah lampu. Nah, lampu 1, 4 lah ya. Lampu 2, terus kemudian lagi ada lampu 3, terus kemudian ada lampu 4. Nah, ini guys. Oke, ini nak ya. Sip. Ini lampu 1, ini lampu 2, ini lampu 3, dan ini lampu 4. Misalnya saya taruh angka, lampu 1 itu, nak, hambatannya 1 ohm. Lampu 2 itu, nak, 2 ohm. Lampu 3 itu, nak, hambatannya 3 ohm. Lampu 4 itu, nak, hambatannya 4 ohm. Sekarang saya mau tanya, siapa yang menyala paling terang? Ayo, siapa, nak? Nah, urutan yang menyala paling terang, ingat nih, nak, yang pertama adalah yang seri, R-nya paling besar. Yang seri, R-nya paling besar. Yang kedua, nak, siapa yang paling terang? Yang kedua masih yang seri, yang R-nya paling kecil. Paling kecil. Yang ketiga, siapa, nak, yang paling terang? Yang paralel, R-nya paling kecil. R-nya paling kecil. Yang keempat, siapa yang paling terang? Yang paralel, R-nya paling besar. Nah, oke, yuk, sekarang yuk kita bahas dulu nih. Sekarang saya mau tanya, di antara lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4, siapa yang paling terang? Lihat yang mana yang seri? Yang seri yang mana, nak? Yang seri. 1, 2. Iya, 1, 2 yang seri. Di antara 1 sama 2, mana yang lebih besar? 2. 2. Maka yang pertama yang paling terang adalah L2. Selanjutnya, siapa lagi yang paling terang? L1. L1, benar. Karena itu masih seri. Selanjutnya, siapa yang paling terang? L3. Seri, R-nya paling kecil. L3. Selanjutnya, siapa lagi paling terang? L4. Inilah urutan lampu yang paling terang. Ingat, yang paling terang itu yang dayanya paling besar, yang energinya juga paling besar. Nah, sekarang saya mau tanya, menurut urutan yang benar tentang besarnya energi listrik yang disisipasi oleh hambatan, disipasi itu maksudnya diisi kayak gitu kan. Nah, mana kalau ini, nak, kita ibaratkan lampu. Nah, kita ibaratkan lampu, kita ganti tadi. Sekarang saya mau tanya, siapa yang paling besar? Siapa yang terangnya paling besar? 300 ohm. Yang paling besar yang seri, guys. Ini yang mainnya paralel. Yang mana yang seri kan? Oke, nah ini kan 100 sama 300 kan, kalau di ini jadi 400 kan kalau dihubungkan kan. Oke, ini 200. Siapa, nak, yang paling terang berarti, nak? Yang paralel paling kecil. Siapa paralel paling kecil? 200 atau 400? 200. Maka yang paling besar yang pertama adalah yang 200. Pak, itu dua-duanya rangkaian paralel ya?
yang ini sama ini paralel. Nah, ini sama ini seri. Oke. Paham ya? Oke, yang pertama 200. Oke. Yang ketiga, Nak, yang ketiga 100 sama 300 seri atau paralel? Seri. Seri. Kalau seri siapa yang paling Seri. terang? 300 ohm. Lalu siapa terakhir? 100 ohm. Inilah urutan lampu yang paling terang. Kalau lampu yang paling terang itu sama dengan daya yang paling besar, sama dengan energi yang paling besar. Maka Nak, jawabannya apa, Nak? Apa kira-kira jawabannya ini? Iya, jawabannya adalah B. Sampai di sini paham kira-kira? Paham, Pak. Paham, Paham ya? Oke, lanjut. Oh ya, Ini kan Dek. paralel. Ini paralel. Kita habiskan tentang listrik dulu boleh? Jadi agak jangan bolak-balik nanti materinya. Karena kayak saya bilang di tahun 2019 itu materi paling banyak adalah tentang listrik. Nah, ini Nak ya, lanjutnya soal tentang listrik. Oke, Nak, jangan dicoret-coret dulu, Nak ya, karena waktu kita sangat mepet ini. Ditambah lagi baterai laptop saya masih mau habis. Ya, ayo, Nak, yuk guys. Yuk Pak, kita soal bahas. nomor 6 jawabannya apa? Nomor 6. Pak. Nomor 6 jawabannya B. Soal Oke, nah nomor 4 jawabannya apa? kita next ke soal tentang listrik dulu, Nak ya. Apa, Nak? Izin kamar mandi. Oke, dah yuk kita bahas soal tentang listrik lagi nomor 11. Saya bacakan soalnya, Nak ya. Ayat Al-Quran secara garis besar ada yang memberi inspirasi tentang listrik, sebagaimana kasus yang tersaji pada gambar berikut ini. Nah, terus ini ada apa itu? Ada A1. A tadi apa, Nak? Ampere ya, yang ini tentang listrik. Ada A2, ada A3, kayak gitu. Nah, ampere A1 dialiri arus sebesar berapa? 5 ampere. Nah, di sini ada 5 ampere. Nah, terus kemudian tentukan ayat Al-Quran yang paling mendekati terkait dengan si listrik dan besarnya arus yang melewati A3. A3 berapa, Nak? A3 ini ya. Berapakah besar arus di sini ya? Nah, khusus. Ini ada bab khusus ya. Khusus. Jika arus total sama dengan 5, dan masing-masing hambatan 2 ohm dan 3 ohm, maka arus pada masing-masing hambatan. Oke, Nak, cek langsung, Nak ya. Yang ini 2 ohm, ini 3 ohm. Ini hambatannya ini arusnya jadi 3 ampere, ini arusnya jadi 2 ampere. Kebalik dia. Connect sampai sini, tapi itu berlaku jika arus total sama dengan nilai resistor. Bisa diterima? Bisa. Apa yang terjadi kalau tidak sama? Kan kayak gitu. Mari kita hitung dulu caranya gimana. Jadi kalau misalnya pakai dengan cara seperti ini, cara khusus misalnya, jika arus total sama dengan 5 dan masing-masing hambatan 2 ohm dan 3 ohm, maksudnya itu, Nak, arus totalnya itu sama dengan kalau kita jumlah resistornya sama nilainya, maka arus pada masing-masing itu dibalik. Yang 2 ohm punya 3 ampere, yang 3 ohm punya 2 ampere, kayak gitu. Nah, itu berarti jawabannya yang mana? Jawabannya bisa saja si A, bisa saja si C. Tapi untuk tentang listrik, nah ayatnya itu lebih kepada Quran surat Fusilat. Coba kita tengok loh, ya. Quran surat Fusilat kira-kira apa maknanya, Nak? Coba buka loh, Nak. Quran surat
ayat 13. Coba ada yang buka Google atau buka tafsir Quran, nak? Coba buka, nak. Fusilat ayat 13 apa artinya? Kalau nggak salah tentang petir, Pak. Iya, tentang petir. Petir itu identik dengan listrik, kayak gitu. Jadi petir, listrik itu lebih condong kepada surat Fusilat. Maka kita bisa langsung tembak jawabannya C sebenarnya. Kalau kita mau kayak gitu. Nah, tapi kalau kita ragu nih, misalnya, oh taruhlah ini 5, ini bisa saja bukan 2 dan 3, bisa saja 4, 7, bisa saja dan sekian. Ayo kita hitung sama-sama, yuk. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama, nak, kita lakukan dulu eksekusi 30 ohm sama 20 ohm. Ini kan paralel. Kalau paralel gimana, guys? 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Berarti 1/20 ditambah dengan 1/30. Nah, 30 kali 1 berapa ini, guys? 30. 30. Iya, 20 kali 1 berapa ini, guys? 20. 20. Oke, nah, lanjut. 20 kali 30 berapa ini, guys? 600. Oke, nah, 30 tambah 20. 50 per dengan 600. Kan kayak gitu ya. Oke, boleh kita coret, lalu kita balik. Ini kan 5/60 adalah RP. Sorry, 1/RP. Kalau RP saja, berarti gimana, nak? 60 dibagi dengan 5. Berapa 60 bagi 5? 12 ampere. 12 ohm. Kayak gitu kan. Nah, ini 12 ohm. Connect sampai di sini kira-kira, nak? Nah, oke, untuk ini karena ini paralel, kita butuh V. V totalnya sama dengan I total dikali dengan R total. Nah, berapa I totalnya? I totalnya dalam soal dibilang A1 itulah yang total. Karena sampai di sini dia akan terbagi, kan? Nah, maka di sini, nak, I totalnya adalah 5. Kayak gitu. Dikali dengan R total. Berapa R totalnya? 12. Maka V totalnya sama dengan 60 volt. Kayak gitu. Nah, sekarang kita mau cari arus pada di sini. I sama dengan V per dengan R. I pada 30 ya. V tadi berapa? 60. R-nya berapa? 30. Pak, Ya. jam berapa lagi kita istirahat, Pak? Ini 11:05 kita istirahat. Tapi kan ini saya mati lampu posisinya dari tadi subuh. Laptop saya kan ini nih posisinya sekarat. Kalau misalnya hidup lampu, insya Allah kita lanjut. Kalau tidak hidup lampu, kita pending ke hari Kamis ya di sesi 8 ya. Karena agak-agak ini nih, sekarat nih laptopnya. Baterainya udah tinggal sekian persen. Oke, 11:05 kita istirahat. Nah, 60 per 30 berapa, guys? 2 ampere. Itulah yang ditanya. Kalau saya mau tanya, berapa arus pada 20 ampere ini? Maka tinggal cari. I sama dengan V per dengan R. Berapa V-nya? 60. Berapa R-nya? 20 sama dengan 3 ampere. Nah, karena yang ditanya adalah arus pada A3, berarti A3 ini kan yang ini, nak. Berapa jawabannya, guys? Ya, jawabannya yang ini berarti 2 ampere. Tapi kalau saran saya, bagus pakai cara kayak gini. Lebih mudah, kan? Oke. Sudah, kita masuk ke soal listrik berikutnya, nak ya. Kita habiskan soal tentang Jawaban nomor 11 apa, Pak? jawaban nomor 11 adalah C. Pak. Hah? Jawaban nomor 11 apa, Pak? Jawaban nomor 11 adalah C. C, cantik. C. Karena jawaban Oke. Nah, kita lanjut dulu ya. Soal tentang listrik lagi ya. Kita habiskan tentang listrik, enak. Jadi agak lempang sedikit nanti di babak kedua kayak gitu kan. Oke, nah ayo sekarang guys. Nomor 17 dengan nomor 18. Kita mulai dari nomor 17. Oke. Nah, Perhatikan gambar rangkaian di bawah ini. ya, lanjut.
Lanjut, ada rangkaiannya. Besar kuat arus yang melalui hambatan 6 ohm, ya kan? Nah, caranya tadi gimana, Nak? Caranya kita harus hitung dulu besar nilai resistor. Oke, yuk kita eksekusi. 2 sama 3 diapain nih? Oke, sorry. 4 sama 2 diapain nih? Seri. Berarti ini bisa kita coret jadi berapa, guys? Jadi 6 ohm. Dari mana 6 ohm? Karena dia seri, maka dia dijumlahkan. Betul? Oke. Nah, kemudian lagi 6 sama 6 ini diapain? Ayo. 6 sama 6 ini diapain? Diperparalelkan. Maka 1/R paralel sama dengan 1/6 tambah 1/6. Nah, karena penyebutnya sudah sama, berarti ini 2/6, betul ya? Kalau RP-nya berarti 6/2 sama dengan 3 ohm. Gambar ini kemudian bisa saya ubah menjadi bentuknya seperti ini. Nah, gambar ini bisa saya ubah menjadi bentuknya kira-kira seperti ini. Ini saya buat ke sini ya. Wah, jauh sedikit. Sorry. Sebentar. Oke, nah ini gambarnya saya ubah ya. Ini adalah berapa guys? 12 volt. Terus kemudian ini resistornya ada 3 biji berarti ya. Karena sudah diganti. Nah ini 2 ohm yang ini. Terus kemudian ada berapa lagi? Nah ada 3 ohm. 3 ohm. Nah yang ini tadi udah diganti kan. 6 ohm sama 6 ohm sudah di delete. Sudah jadi berapa guys? Sudah jadi 3 ohm. Ya. Sekarang nak muncul pertanyaan, berapa arus totalnya guys? Arus totalnya sama dengan V total. Berarti V total dibagi dengan R total. Berapa itu guys? I total sama dengan 12 dibagi dengan 2 tambah 3 tambah 3. 8. Inilah I totalnya. I totalnya sama dengan 12/8 ampere. Pertanyaannya adalah besar kuat arus yang melalui hambatan 6 ohm adalah titik-titik berapa ampere. Kayak gitu kan. Oh, seharusnya kita nggak perlu cari ini ya. Terkecoh saya tadi. Khilaf saya, nak. Seharusnya kita langsung cari ini aja. Karena kan apa namanya itu V-nya kan sama karena dia ini. Maaf nah ya, saya keliru tadi nih. Langsung eksekusi aja ya. I pada R6, I6 kita buat berarti V per dengan R yang 6. Berapa V totalnya, nak? 12 volt. Berapa R6-nya? Ya 6. Ya kan? 12 bagi 6 berapa, guys? 2 ampere. Maka jawabannya 2. Ini tadi salah saya nih. Saya keliru cara nyarinya. Saya pikir tadi arus pada ini, tegangan pada 6. Rupanya saya keliru. Jawabannya adalah 2 ampere. Nah, ini yang unik nih. Ini adalah materi kelas 3 SMA. Judulnya adalah Jembatan Weston. Nomor 18, judulnya adalah Jembatan Weston. Nah, apa itu Jembatan Weston, Bang? Jadi Jembatan Weston itu digunakan pada sensor supaya arusnya itu sama dengan 0. Kayak gitu. Gimana tuh Jembatan Weston? Coba kita baca dulu soal nomor 18. Nah, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Apabila titik A dan B disambung dan dihubungkan dengan kawat penghantar yang memiliki 0,04 ohm, besar kuat arus yang mengalir melalui kawat penghantar tersebut adalah titik-titik berapa? Jadi antara titik A ke titik B, ayo kita pasang hambatan. Berapa besar hambatannya, nak? 0,0. Pak, nomor 17 jawabannya apa? Nomor 17 jawabannya adalah 2. Terima kasih, Pak. Nah, kita pasang hambatan 0,04 ohm. Ya, nak?
Oke. Nah, ini kira-kira seri atau Pak. paralel? Ya. Pak, Ya, Nak. mengapa hambatannya 0,004 ohm? Dikasih tahu di soal, apabila titik A dan B dihubungkan dengan penghantar Oh, yang iya. memiliki hambatan 0,04. Nah, Oh, iya, ini iya. seri atau paralel? Nah, ini seri atau paralel? Nggak Paralel, tahu Pak. kita ini seri atau paralel, karena ini ada jembatannya. Paralel. Nah, makanya karena ya. Yang dicoret-coret itu hapus lah, Pak. Iya, Oh Pak. iya. Yang lain jangan coret-coret dulu, Nak, ya. Ini. Oke, dah ya. Nah, jangan coret-coret lagi dulu, Nak, ya. Ya, baterai laptop saya sekarat nih, tinggal berapa persen lagi. Mudah-mudahan hidup lampu. Kalau nggak hidup lampu, saya segera kabarin ya. Karena pemberitahuannya satu kabupaten nih mati lampu, jadi agak sedikit susah kayaknya. Nah, ayo, caranya gimana? Kalau pada jembatan Weston, ciri-cirinya adalah ada satu hambatan yang dipasang menghubungkan antar titik 1 dengan titik 2. Jadi misalnya tadi titik A sama titik B kan ada 2 titik. Nah, dihubungkan dengan sebuah resistor. Nah, itu berarti kita udah bisa tebak. Ini pasti hubungannya sama jembatan Weston, ya gitu, jembatan. Nah, gimana caranya? Langsung kali silang. Nah, caranya adalah langsung kali silang. Nah, ayo kita eksekusi yuk. 4 dikali dengan 4. Berapa, guys? 16. Oke, langsung kali silang. 1 dikali 16. 16. Nah, karena di sini 16 dengan 16 karena hasil perkalian silangnya sama, maka tidak ada arus yang mengalir. Tidak ada arus yang mengalir pada kawat penghubung. Karena habis dia 16 bagi 16 habis, maka jawaban di sini adalah 0 ampere. Oke? Oke, teman-teman. Nah, bisa kira-kira, Nak? Videonya terulang-ulang, Pak. Bisa kira-kira, Nak? 0 ya, Pak. Iya, jawabannya adalah 0. Kenapa? Karena hasil perkalian silangnya nilainya sama. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini, kawan-kawan? Oke, saya ulangi, Nak, ya. Ini baterai saya tinggal 4%. Bisa saja kita mati tengah jalan ini. Saya mau kasih tahu bahwasanya kalau misalnya lampunya hidup di jam 11:30, maka kita akan belajar jam 11:30. Jika tidak, maka saya akan menginformasikan di WhatsApp. Pertemuannya akan kita lanjut di hari Sabtu pukul 8.30 ya. Karena kita ada satu sesi lagi. Kayak gitu. Ya. Ya, Nak? Kalau besok pelajaran apa, Pak? Kalau besok itu pelajarannya ini apa namanya tuh? Bahasa Arab, bahasa Inggris serta briefing akhir. Jam berapa, Pak? Jam berapa, Jam Pak? 8.30 sampai dengan 12.00. Pak. Ya. Tryout kapan? Tryoutnya hari Selasa. Oh. Ya. Pak, orang kami kan nggak ada WA. Maksudnya orang kami kan menggunakan laptop di rumah sekolah. Jadi apabila lampu Bapak tiba-tiba hidup, orang kami kan nggak tahu. Jadi gimana, Pak? Jadi jam 11:30 kita coba on lagi. Kalau misalnya 12.05 berarti tidak bisa dihidupkan, berarti laptop saya sudah wafat, listrik belum hidup. Itulah kejadiannya, Nak.
Karena satu kabupaten nih, saya tidak mungkin pergi ke kabupaten lain. Ya. Pak, Ya, kalau lanjut hari Sabtu selesainya jam berapa? 8.30 sampai dengan jam 9.45. Setengah 10 lah, setengah 10 ya. Makasih, Pak. Oke. Sesi ketiga nanti Bapak online. Sesi ketiga nak, kalau lampu hidup dan ini berarti kalau lampu hidup maka laptop saya bernyawa, maka kita bisa online. Kalau ini saya tulis saja ya, saya tulis di pengumuman. Lanjut Pak, lanjut. Sabar guys. Pak, udah 05 Pak. 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 Pak, Ya. kalau mati apa tandanya, Pak? Nggak mau loading dia. Laptop saya sekarat baterainya, di sini mati lampu dari jam 6. Mati lampu dari jam 6.00 WIB. Nah, jika nanti ada sesi 3, Pak, kan? Jam Iya, tapi kan karena baterai Bapak 11.30 sudah sekarat, hidup lampu, hidup atau enggak lampunya kita masuk lagi. Bapak hidup berarti Kalau nggak ada lagi hidup, ya bakal pending. Tapi kalau hidup kita ya belajarnya lagi mau hidup Kak. Dan di hari Sabtu pukul 11 belajar lagi hari Sabtu pukul 8.30 seperti sesi 1, seperti sesi 1 hari biasanya kayak gitu. Nah, link nanti diedarkan di grup. Nah, tanda kita belajar Pak, lagi ya. kalau hari Sabtu linknya sama Pak kan? Ya, sama. Tanda kita belajar lagi jam Besok Pak. Besok linknya saya edarkan hari ini jam 11.30. Nanti coba login. Pak, nanti kan hari Sabtu kan kalau misalnya baterai laptop Bapak sekarat kan nanti kan lanjut dari Sabtu jam 8.30. Nah, linknya saya edarkan di grup ya. Linknya saya edarkan di grup ya. Nah, kalau bisa Berarti nggak ada sesi 3, Pak. Berarti akan belajar. Nah, udah saya umumkan nak ya di ini ya. Pak. Oke. Pak, ini 05 Pak. 5 Pak. Oke, nah kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.